Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakini la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dengan memujinya, kita yakin kita sedang berhubungan langsung dengannya dan dia telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat syukur atau bersyukur kepadanya yang dengan kalimat ini segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya dan kalaupun sudah ada kebutuhan tersebut maka ia akan menambahkannya. Sebagaimana jelas dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur sungguh azabku sangat pedih. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan sebaik-baik suri tauladan. Siapapun yang mencontohi manusia terbaik ini, maka dia akan bahagia sebagaimana bahagianya manusia terbaik ini, baik urusan dunia atau selama dunia dan juga di akhirat nantinya insyaallah. Dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya ini selain perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membalas jasa beliau yang sangat luar biasa. Karena dengan jasa beliau lah kita bisa mengenal Tuhan kita Allah, kita bisa mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah seorang muslim yang selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang selalu sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kelalaian-kelalaian yang selama ini kita selalu terlalaikan olehnya karena memang lemahnya iman atau kurangnya ilmu. Maka sudah saatnya sekarang seseorang di antara kita menyadari bahwasanya ada batas waktu yang akan dia lalui di dunia ini. Siapapun Anda, sehebat apapun ya karir-karir Anda, apakah itu karir secara fisik karena berotot, sehat, selalu menjaga makanan, minuman yang bersih, yang berkualitas, atau Anda memiliki prestasi dunia, bertumpuk ijazah dan penghargaan Anda bukan hanya sekedar S1, S2, bahkan Anda sudah sampai pada tingkat S3 atau profesor, atau mungkin ada jenjang yang lain yang Anda bisa dapatkan keterampilan-keterampilan karena kursus-kursus yang Anda ikutin, atau misalnya prestasi yang lainnya Anda memiliki pasangan, memiliki keturunan, atau yang lainnya Anda memiliki harta yang melimpah, segala macam jenis kendaraan, tinggal di sebuah komplek perumahan yang mewah, dan seterusnya. Semua itu teman-teman tidak akan meluputkan kita dari satu poin yang penting, yaitu kematian. Dan judul kita pada siang ini, semoga Allah berkahi, mati sebuah fakta yang terlupakan. Saudaraku seiman, kita harus menyadari dulu bahwasanya mungkin tema ini bukan tema yang baru. Selain kami sudah sering membahasnya, juga mungkin para ustadz-ustadz, para kiai, para masyayikh, ulama-ulama kita sudah membahas masalah kematian, tidak asing. Dan Anda pun tahu itu, ya, masalah kematian. Lalu kenapa kita mengulangi tema ini? Karena kita ingin menjalankan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang masyhur sekali, dan hadis ini memang perintah Nabi SAW untuk memperbanyak mengingat kematian itu. Sabda beliau yang masyhur dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani, yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadhimil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi diqin minal 'aishi illa wasi'ahu wala fi sa'atin illa dayyaqahu 'alaihi." Artinya, perbanyak, kata Nabi SAW. Jadi beliau sendiri memang memerintahkan umatnya, akthiru, perbanyak. Sering sampaikan ceramah-ceramah wahai para da'i tentang kematian. Seringlah wahai umat Islam mendengarkan dari para da'i dan para ulama tentang kematian. Seringlah baca buku, seringlah lihat fakta tentang kematian, seringlah ziarah kubur, lihat kuburan tersebut. Kalau ada keluarga yang meninggal, datang, lihat bagaimana dia yang tadinya sempat berbicara dengan kita, dia juga manusia biasa seperti kita, punya mata, punya telinga, punya angan-angan, punya segala macam suka duka kehidupan, sekarang sudah tergeletak dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dia tinggal turut untuk dibungkus dengan kain kafan,
kemudian dibawa, disolati lalu dibawa ke kuburan, dan setelah itu sudah selesai urusannya dengan rumahnya, dengan sepatunya, dengan pakaiannya, dengan kendaraannya, dengan keluarganya, dia sudah tertutup. Orang akan mengenang dia sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan setelah itu. Apalagi kalau kita sudah bicara regenerasi. Sekarang teman-teman yang mengikuti acara kita ini, saya tanya, apakah Anda pernah mengenang kakeknya kakek Anda? Ya, kakeknya kakek Anda. Neneknya nenek Anda misalnya. Atau kakeknya ayah kita saja. Atau neneknya ayah kita. Atau kakek ibu, nenek ibu. Mungkin Anda tidak mengenang. Karena mungkin Anda tidak hidup bersama dia. Dia sudah meninggal sebelum Anda datang. Yang mengenang dia siapa? Mungkin anaknya di bawah dia. Kalau sudah cucunya mungkin. Tapi sudah lebih kecil persentasenya. Di bawah lagi kayak kita. Itu sudah mungkin. Sudah melupakan. Karena memang kita tidak pernah interaksi sama, kita tidak tahu orangnya siapa. Mungkin pun kalau ada foto, mungkin kita cuma lihat fotonya saja. Dan kebanyakan zaman dulu yang meninggal, mungkin belum ada foto bahkan, gitu kan. Kita cuma tahu, oh kalaupun disebut namanya, oh ada kakek namanya si Fulan. Sebatas itu saja. Ini kalau kita bicara ke atas, artinya apa? Makin ke dalam generasi ini, makin lahir generasi, kita pun begitu nanti. Kalau kita di posisi kakeknya, kakek dari cucu kita yang kesekian itu, kita sudah tidak dikenang lagi. Kecuali Anda memang memiliki amal-amal saleh, Anda memiliki buku yang memang bermanfaat bagi umat, amal jariah, Anda punya pesantren, Anda punya masjid, Anda punya sesuatu mungkin yang mungkin bisa membuat orang mengingat itu. Tapi kalau setelah itu sudah tidak lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita akan dikenang oleh orang-orang sebatas beberapa waktu. Setelah itu selesai. Ya. Kecuali sekali lagi saya katakan tadi, Anda punya amal-amal saleh, amal jariah yang memang bisa itu membuat orang jadi ingat Anda, gitu kan? Bukan di sini maksudnya ingat ini supaya kita menjadi riya, karena sudah tidak ada riya orang yang mati. Tapi maksudnya begitulah kehidupan dunia ini, hanya sebentar. Semua yang selama ini Anda banggakan, rambut yang indah, paras wajah yang mulus, kulit yang putih bersih misalnya, badan yang kekar, badan yang indah langsing kalau wanita, berbentuk dan segala macam kalir. Ini hanya sekedar kehidupan dunia. Kalau Anda meninggal, hari ini Anda berinteraksi, keluar dari rumah Anda tabrakan, Anda tidur tiba-tiba sudah tidak bangun lagi, tiba-tiba Anda kena jantung, tiba-tiba dan seterusnya, maka Anda akan meninggal dunia. Setelah itu, semua itu akan menjadi warisan semua. Nggak ada lagi udah. Dan orang hanya mengenang, oh ini bajunya si Fulan. Istri Anda, suami Anda menangis hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan, setahun. Setelah itu akan meredah kan persentasenya, gitu kan. Dan betul yang Nabi SAW bahasakan. Kalau orang meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan bersamanya 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Ya, akan pulang 2. Yang pulang adalah keluarganya. Secinta apapun istri Anda kepada Anda, suami Anda kepada Anda, orang tua Anda kepada Anda, ya, anak Anda kepada Anda, sahabat Anda kepada Anda, tetap mereka paling lama setengah jam. Kalau ada yang mau lama pun 1 jam mungkin di kuburan selesai, tapi nggak bakal mungkin nginap. Nggak ada lagi istri kita mau tidur di sebelah kita masuk ke liang lahat, nggak ada. Suami mau tidur nggak ada. Anak mau tidur sama orang, nggak ada. Mereka pulang. Itu sudah sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Nggak bisa keluar dari itu. Ya. Jadi akan pulang mereka. Istri kita bisa menikah sama orang lain, suami kita bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan kegiatannya, sahabat juga kembali kepada aktivitasnya, dan seterusnya. Yang kedua, harta. Mobil Anda Ferrari, Alphard, mobil apa saja yang mewah-mewah, semuanya hanya akan ya sampai di depan pagar kuburan. Selesai. Habis itu dibawa pulang jadi warisan. Nggak ada mobil orang masuk ke liang lahat dimasukkan ke dalam. Apa juga fungsinya? Nggak berfungsi. Ya. Dan tinggal yang ketiga kata Nabi SAW, amalnya. Sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, berdoa, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, ya, jihad, menuntut ilmu dan seterusnya. Nah ini yang tinggal bersama kita nih. Yang selama ini kita jadikan ini ya, hal yang disepelekan. Sholat asal jadi, puasa kapan ada kesempatan, sedekah perhitungannya luar biasa. Padahal semuanya itu yang dia butuhkan. Ya.
Jadi perlu teman-teman sekalian kita membahas tema seperti ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi memang dia fakta yang banyak terlupakan oleh orang. Perhatikan, kalau Anda mengatakan lalu apa manfaatnya Ustaz? Kita menyebut kematian nanti kan kita jadi takut. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Perbanyak ya mengingat pemutus kelezatan atau kematian. Saya kelezatan dunia ya. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, dia lagi susah, lagi ada musibah, lagi ada cobaan. Kalau dia ingat mati, apa yang terjadi? Maka ia akan merasa lapang. Oh, saya toh juga akan mati. Seberat apapun penyakitnya, gitu kan? Seberat apapun gangguan orang lain, ya. Mati membuat semua jadi lapang dari musibah-musibah tersebut. Kita tahu kalau orang beriman di akhirat kita akan bisa menerima ya, apa yang merupakan hak kita yang masih ditahan oleh orang lain misalnya, ya kan? Kemudian juga kata Nabi SAW, dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, dia lagi sehat, lagi kaya, lagi senang, lagi segala macam, maka ia ya tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Maksudnya dia nanti, oh begitu rumahnya mewah, mobilnya bagus, prestasinya luar biasa, menjulang tinggi ke langit, toh juga saya akan mati. Mau dibawa kemana? Sekarang orang yang punya harta triliunan, teman-teman sekalian, dia mau kemanakan hartanya itu? Nah dia makan, kita makan berapa sih? 1 piring? Sekali makan kita bicara. 2 piring itu udah kenyang. Ya, udah kenyang. Anggap kita makan 2 piring, mungkin 1 piring nasi sama lauknya, 1 piring mungkin ada buah-buahan. Mungkin dengan 2 jenis minuman 1 kali makan. Anggaplah itu 1 kali makan. Pagi, siang, malam orang makan 3 kali. Ada juga orang yang makan kayak saya, alhamdulillah makan sehari 2 kali saja. Tapi ada orang makan 3 kali sehari misalnya. Oke, dia setelah itu berapa banyak yang dia bisa makan? Kalau dia datang ke satu restoran besar pun dia tidak bisa makan semuanya. Di rumahnya penuh dengan makanan, dia tidak bisa makan semuanya. Dan mungkin bisa gitu. Baju yang kita bisa pakai, berapa lembar sih? 1 baju kaos dalam, 1 baju luar, itu kan yang dipakai sama dia. Udah, mungkin kalaupun musim dingin jaket, habis itu 2-3 lembar. Dia nggak bisa pakai 10 lembar baju, nggak bisa jalan, berat. Dia punya mobil, berapa mobil dia bisa pakai secara sekaligus? Paling cuma 1. Kalau dia punya 10 mobil, berarti dia butuh 10 hari. Hari 11 hari, hari ke-11 baru dia bisa kembali ke mobil pertama. Itu juga dengan yang lainnya. Jadi sangat terbatas sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membuat itu di depan mata kita, teman-teman sekalian, agar kita menyadari tentang masalah ini. Ya. Jadi membahas tentang masalah kematian bukan menakut-nakuti, tapi memang dia sebuah solusi dari permasalahan, salah satunya ya, solusi dari permasalahan. Kalau kita sedang lagi sedih, kita akan terhibur dengan mengingat kematian, toh saya juga akan mati. Kalau sedang lapang, kita jadi tidak terlalaikan. Kita jadi ingat, oh ini hati-hati, jangan sampai kita jadi lupa. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan Talha al-Khair, Talha al-Jud, ya. Talha yang sangat dermawan, yang sangat baik, suka sekali bersedekah. Satu kali pernah kedatangan rezeki banyak sekali, mas dia gelisah nggak bisa tidur. Maka istrinya tanya, kenapa wahai suamiku? Ada apa? Adakah kesalahan yang saya lakukan? Atau saya sama anak-anak lakukan? Ya, dia bahasakan kami lakukan. Kata Talha, tidak sama sekali. Kau sebaik-baik istri. Maksudnya kau tuh setia, kau baik, kau selalu berusaha untuk menghibur suami. Jadi wanita yang memang mengincar akhirat dari suami. Namun ada sesuatu yang mengganggu aku berhubungan dengan hubunganku sama Tuhanku. Kata istrinya, apa? Dia bilang, harta yang datang kemarin ini, penuh sekali harta datang kepada kita. Tidak seperti biasanya seperti ini. Dan ini membuat aku jadi takut dihisab sama Allah. Istrinya yang salihah, yang menyadari juga akan ada hari pulang kepada Allah, dia mengatakan apa? Wahai suamiku, kenapa engkau jadi beban pikiran? Udah enggak usah pikirkan. Berikan kepada kaum kerabatmu. Dalam riwayat lain, bagikan saja kepada kaum muslimin yang butuh. Maka tanpa menunda, Talha pun memanggil kaumnya, kemudian membagikan. Dan istrinya sempat tanya pelayannya, berapa yang dia bagikan? Kata pelayannya, 400.000 dirham. Miliaran uang dihabiskan. Dia tidak mau uang itu menjadi beban buat dia. Dan sementara dia masih punya peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya. Dan ini luar biasa gitu.
Dan ini teman-teman sekalian, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang masalah pastinya mati itu datang ya. Kita coba renungi dulu sama-sama ayat-ayat Al-Quran ini. Ya. Yang pertama Anda bisa buka dalam surah Jum'ah ayat 8. Ayat yang masyhur ini berhubungan dengan masalah kematian. Surah Jum'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya pasti akan menemuimu. Ya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata, dan akan memberitahukan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan. Inna di sini, kul inna dalam bahasa Arab dikenal dengan harfu ta'kid. Ya. Huruf yang memastikan tentang apa yang terjadi setelahnya. Innal mauta, sesungguhnya kematian pasti, itu maknanya ya, akan terjadi cepat atau lambat ya. Anda mau atau tidak mau akan terjadi, mati pasti akan datang. Bisa Anda duluan, atau istri Anda duluan, atau suami Anda duluan, atau orang tua Anda duluan, atau anak Anda duluan ya. Atau sahabat Anda duluan, dan sekian banyak kejadian yang bisa terjadi ya. Jadi ini dulu poinnya. Saya harap Anda ikutin step by step nanti, supaya Anda sampai kepada sebuah poin yang kami inginkan, supaya kita bisa menjadikan mati ini benar-benar sebagai peringatan seperti Nabi SAW katakan, dan bukan sebagai momok yang menakutkan, tapi sebuah kendaraan yang membuat kita jauh lebih siap untuk menghadapi kematian yang sudah pasti faktanya. Dan kita sekarang masih di poin awal-awal, bagaimana memastikan atau menjelaskan kalau mati pasti akan datang. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran, surah Jum'ah ayat 8. Surah An-Nisa ayat 78 juga selanjutnya menjelaskan kepada kita tentang masalah ini. Ya. An-Nisa 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayatnya, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan didatangi oleh kematian itu, kendatipun kalian berada di sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh. Buat bangunan yang mewah, yang besar, yang kuat, yang kokoh, lari dari mati tetap tidak bisa. Malaikat pun akan datang. Tidak bisa loh. Sama sekali. Mustahil orang bisa lari dari itu. Ya. Jadi keliru kalau orang menganggap dirinya dengan dia jaga kesehatannya. Tentu jaga kesehatan bagian daripada syariat. Tapi kalau dia jaga kesehatan, dia bisa selamat dari mati. Ya. Sekarang kayak corona, dia pakai masker, dia ikut prokes, dia vaksin. Dia bisa selamat dari mati? Enggak. Mustahil. Atau mungkin kulitnya masih kencang, ya. Umurnya masih 20, masih 30. Selalu lihat orang yang lebih tua, masih ada kok. 40, masih ada 50. 50 masih ada 60 kok. 60 masih ada 70 kok. Selalu yang di atasnya, seakan-akan dia akan hidup terus. Tidak, teman-teman sekalian. Makanya ada nasihat yang mulia dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ngantar jenazah bersama dengan seorang anak muda. Maksudnya, dia antar jenazah, anak muda ini kebetulan ada di sebelahnya gitu. Kemudian Hasan Basri sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sambil berzikir. Nah, pada saat dia berzikir, Hasan Basri rahimahullah, anak muda ini bertanya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Maksudnya dia ingin belajar sambil antar jenazah sambil belajar gitu. Kata Hasan Basri, nasihat yang luar biasa. Wahai anak muda, berzikirlah, karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir lagi. Yang sedang kita antar udah nggak bisa berzikir lagi. Ya. Kalau hari ini Anda mendatangi rumah kerabat Anda yang kebetulan dia meninggal dunia, atau Anda sholat di masjid dekat rumah Anda, ada jenazah sedang disolatin, Anda mungkin lewat di masjid kalau lagi sholat tidak ada jenazah, tapi Anda lihat ada geranda kematian, ada mobil jenazah. Teman-teman sekalian, kita akan disolati seperti itu. Kita juga akan masuk geranda itu. Anda kalau lewat kuburan, Anda lihat batu nisan dan tanah, kita juga akan di dalam seperti mereka. Sehebat apapun Anda. Ini fakta di depan mata, dan memang dalil syar'i menjelaskan itu. Anda dari rumah menuju kemanapun, ini anggap di Jakarta misalnya, atau Anda di manapun di Indonesia ini Anda berada, atau yang ikuti ceramah kita.
Anda kalau kemanapun, Anda bisa lewatin kuburan kan. Bahkan banyak kuburan kita bisa temukan. Dalam kuburan itu, orang-orang seperti kita dulu. Sama, ya laki-laki, ya perempuan. Ada anak-anak, ada orang tua, ada yang seumur dengan kita. Sudah begitu teman-teman sekalian. Ya. Dan akan datang di mana waktu nanti, sudah tidak ada lagi orang yang setahun dengan Anda, yang sama tahunnya dari lahir Anda. Kayak kami misalnya, saya lahir 1975 misalnya, Masehi. Maka mungkin di saat-saat ini masih ada orang yang hidup bersama dengan yang tahunnya sama lahir bersama kami. Anggap dari Januari sampai Desember. Tapi nanti ada satu waktu teman-teman sekalian, beberapa puluh tahun ke depan, entah berapa lama lagi, itu akan hilang semuanya. Kalau kita cari orang yang lahir tahun 75 sudah tidak ada pada waktu itu. Seperti sekarang misalnya, kita nggak akan temukan ada orang yang hidup yang lahir tahun 1800 atau 1900 saja. Ya. Udah nggak ada. Artinya 1900 ke tahun 2000 itu ada 100 tahun. Sekarang ya, tambah 20 tahun sekian masih berarti 120 tahun. Kalau ada itu mungkin satu orang, dua orang. Tapi sudah bisa dikatakan tidak lagi. Nah begitu semuanya. Semua kita yang lahir ini di tahun-tahun ini, di tahun kita masing-masing itu akan hilang, akan habis generasi itu. Datang generasinya sampai nanti terjadi kiamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa. Pasti mati. Kuat, lemah, kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, mati. Ya. Dan akan tetap saja wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian juga surah Al-Imran 185. Ini ayat yang paling jelas tentang masalah kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dza'ikatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Jadi tidak bisa lolos ini. Ayat-ayat sudah turun dari sebelumnya. Demikian pula bagaimana Nabi SAW diingatkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Orang yang paling bertakwa pada Allah. Penutup para Nabi dan Rasul dan pemimpin anak Adam. Apa kata Allah SWT tentang ya, Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Anbiya ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum kamu, hai Muhammad. Artinya kau juga akan mati. Dalam ayat lain, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya. Dalam ayat lain artinya kau akan mati dan mereka pun akan mati. Jadi semua orang akan mati, nggak bisa buat apa-apa. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya mengenai ayat-ayat tentang masalah kematian ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayat-ayat kematian, ya, bahwasanya setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seorang yang bisa selamat dari kematian, baik ia berusaha lari darinya atau tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Dari tafsir Quranul Azim, jilid 3 halaman 163. Kita coba dengarkan dalil ya, tentang masalah ya, hadis Nabi SAW berhubungan dengan kematian ya, dan sudah kita jelaskan tadi sebenarnya di awal ya, bagaimana hadis Nabi SAW bahwasanya kematian itu atau perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia ini ya. Baik, kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan kepada kita tentang faedah kalau orang mengingat kematian. Faedahnya ya. Kira-kira apa manfaatnya sih kalau kita ingat kematian teman-teman sekalian? Sementara dia memang fakta ya, yang pasti akan kita lalui. Faedah yang pertama tadi yang hadis sudah kami sebutkan, yaitu kalau orang lagi ada musibah, maka dia akan lebih lapang, dia akan bisa tenang melaluinya karena dia tahu dia juga akan mati. Sebesar apapun musibah itu akan jadi kecil dengan membayangkan kematian. Dan kalau dia sedang lapang, dia tidak akan lari dengan dunia. Yang kedua, mengingat kematian ini teman-teman sekalian, mengingatnya sendiri adalah ibadah. Jadi kalau anda ingat kematian, ini ibadah. Ini sendiri sudah ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan kan tadi, akthiru
Ya. Zikir hadimul ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kematian. Berarti kalau kita lakukan karena ini perintah Nabi SAW, ibadah. Ingat ini kematian, ibadah. Ya. Bagaimana Rabi' ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau membuat liang lahat di belakang rumahnya, kemudian beliau masuk. Di malam hari, sambil beliau membaca firman Allah SWT, Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya. Ya Allah, kembalikan aku. Semoga saja aku bisa mengerjakan ya, apa amal soleh dulu yang aku tinggalkan. Ini dari surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Beliau coba ya, terus mengulangi ayat ini sambil mengatakan ya, wahai Robi, dia panggil dirinya, wahai Robi, mungkinkah engkau kembali jika engkau telah mati? Maka beramallah. Ya. Begitu luar biasanya mereka melakukan perbuatan tersebut. Dan ini selalu menjadi sebuah poin yang luar biasa, ya, peringatan-peringatan yang luar biasa. Ya. Makanya orang yang suka mengingat kematian teman-teman ini dihitung orang yang paling cerdas dari umat Muhammad SAW. Kita renungi misalnya hadisnya, hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, nomor 4259 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minan ansar fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kedatangan seseorang dari Ansar dan orang itu pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, ya. Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Qala ahsanuhum khuluqa. Orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Dan ini pertanyaan teman-teman muncul karena keimanan seseorang ya. Dia bertanya, orang mukmin apa yang paling afdal? Maksudnya paling disukai Allah, ya, paling baik intinya. Dia paling bahagia di dunia, paling bahagia di akhirat nanti. Itu kurang lebih makna afdal, ya, mencakup semuanya. Maka kata Nabi SAW, orang mukmin, dia sudah mukmin dan paling baik akhlaknya, santun, ramah, dermawan, pemaaf, semua. Maka itu yang paling afdal udah. Di dunia dia aman, pahalanya banyak, orang suka, Allah ridho sama dia, di akhirat dia juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, menguatkan ini, sesungguhnya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, itu akan mencapai derajat orang yang sholat dan puasa, gitu kan. Walaupun sebenarnya amal mereka tidak sama. Secara kuantitas ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, qala fa'ayyul mu'minina akyas. Lalu orang mukmin mana yang paling cerdas? Sebenarnya pertanyaan tadi yang pertama sudah cukup ya teman-teman. Tapi sahabat ini luar biasa. Orang Ansar ini cerdas sekali dia. Dia bukan cuma mengatakan orang mukmin mana yang paling afdal, sudah cukup. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Tapi dia ingin lebih jauh lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, baik. Kita sudah beriman. Seakan-akan beliau ingin mengatakan itu. Lalu siapa di antara kami yang beriman ini yang paling cerdas? Menurut perhitungan anda atau pendapat anda ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW ingatkan. Ini saksi bahasan kita. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Yang paling banyak punya persiapan untuk kematian itu, ya, maka mereka adalah orang yang paling cerdas. Jadi dua hal yang Nabi SAW sebutkan. Yang paling cerdas ini. Anda mau nilai cerdasnya orang, ini cerdas yang menurut Nabi SAW. Yaitu orang yang selalu ingat mati. Ya. Bukan menakuti dirinya. Tapi dia tahu dia akan mati. Maka selalu uangnya dia sedekahkan, selalu dia tidak mau ketinggalan sholat, selalu dia berpuasa pada saat kesempatan, selalu baca Quran, selalu bakti sama orang tua, selalu berbuat baik terus. Karena dia tahu dia bisa mati setiap saat. Dan dia selalu meninggalkan dosa. Karena mengingat kematian. Dan yang paling banyak punya persiapan setelah kematian itu. Rugi teman-teman sekalian kita kalau meninggal nanti di akhirat. Lalu kita pernah meninggalkan sekali sujud, sekali sedekah, beberapa ayat Al-Quran, doa yang kita luputkan, bakti orang tua, dan seterusnya. Nyesal nanti di akhirat. Kenapa kita nggak lakukan kebaikan itu? Dan jangan tunggu penyesalan itu datang.
Bersyukurlah teman-teman sekalian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini diberikan bocorannya. Anda sekarang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini sebenarnya sudah mendapat bocorannya. Allah sudah sampaikan tentang kematian akan datang dan sudah panjang lebar dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis tentang masalah bagaimana prosesi kematian, bagaimana awal kita diciptakan dari Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam sampai turun-temurun manusia, bagaimana Allah turunkan syariat, Allah turunkan kitab, dan apa yang harus kita lakukan selama di dunia, mana baik, mana buruk. Yang mana yang Allah ridho, mana yang Allah murka. Kemudian ada kematian, lalu bagaimana orang melalui proses kematian, malaikat maut datang mencabut ruh. Kemudian juga bagaimana masuk dalam kuburan, alam barzah. Bagaimana kehidupan misalnya menjadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Bagaimana nanti akan ada kebangkitan, hari mahsyar, hari kebangkitan. Anda selalu baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin, Raja, hari pembalasan gitu kan. Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, wa ilaihin nusyur, kepada yang kalian akan dikembalikan, dan kita selalu baca di zikir pagi itu kan. Ya. Allah bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Jadi kita selalu membaca, Allah bika asbahna, ya Allah kami tiba pada pagi hari. Ya. Wa bika amsina, dan kami tiba juga dengan sore hari dengan izinmu. Allah bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, dan karenamu lah kami bisa hidup dan kami mati, dan kepadamu kami akan dibangkitkan. Jadi jelas gitu bagaimana ya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus menyadari masalah ini teman-teman sekalian. Dan orang yang cerdas, orang yang seperti ini mengingat itu. Ada poin juga sering kami ulangi tapi saya ingatkan kembali. Mati itu teman-teman sekalian bagi orang beriman adalah awal segalanya. Justru itu kehidupan yang sebenarnya. Kematian itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Ini penting untuk digarisbawahi ya. Karena dengan mati, kita akan menerima hasil daripada jeripaya kita selama ini. Sedekah kita, sholat kita, bakti sama orang tua, puasa kita, haji, dan seterusnya. Jadi mati itu sebenarnya kegembiraan bagi orang beriman. Karena dia akan mendapatkan hasil daripada perbuatannya. Toh juga dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Ini sekaligus menghibur orang yang sedang menghadapi kematian. Mungkin yang ikut acara ini ada orang yang sedang menghadapi kematian. Keluarga dia yang meninggal, orang tuanya, kerabatnya, atau siapapun, sebenarnya bukan hilang. Tapi sedang menuju kepada kehidupan abadi yang mendahului dia saja. Yang terpenting teman-teman sekalian dalam masalah adalah usahakan kita meninggal dalam kondisi tiket kita sama orang yang meninggal itu sama kita nanti tiketnya sama, yaitu iman dan amal soleh. Sehingga kita bisa bertemu di sana. Karena kapan tiketnya beda, karena di sana cuma ada dua tujuan, surga atau neraka. Maka dia ke neraka misalnya, kita ke surga, maka tidak akan bertemu lagi selamanya. Ini kecuali memang dia hanya usatul mu'min atau orang mukmin yang berbuat dosa ya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, sudah selesai urusan. Gak bisa lagi bertemu selama atau bersatu bersama dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu digarisbawahi. Tapi bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, kematian akhir segalanya. Udah selesai. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, teman-teman sekalian, sudah tidak ada lagi. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Karena mereka pasti akan menuju ke neraka. Dan sifatnya yang menakutkan adalah Allah menyebutkan tentang neraka. Khalidina fiha. Kekal selamanya di situ. Tidak akan pernah bisa keluar. Ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi kita sudah jelaskan tadi ada 2 poin berhubungan dengan masalah kalau seandainya seseorang itu mengingat kematian. Jadi yang pertama, dia mendapatkan manfaat. Ya. Kalau dia lagi ada musibah, maka dia akan lebih ringan. Kalau dia sedang lapang, maka pastinya dia juga akan tidak terlalaikan dengan urusan dunia itu. Yang kedua, mengingat kematian sendiri adalah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada nilai sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi SAW mengingatkan tadi, akthiru zikr hadimar ladzat, atau perbanyak mengingat kematian. Kalau Anda ingat kematian juga, Anda bisa lebih khusyuk dalam sholat. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kata Nabi SAW, "Udhkurul mauta fi salatik, fa inna rajula idha dhakara al-mauta fi salatihi, fahariyun an yuhsina salatahu
wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha wa iyyaka wa kulla amrin ya'tadhiru minhu. Artinya, ingatlah kematian dalam sholatmu. Ya. Bayangkan setelah sholat ini mati. Itu yang kita bayangkan. Karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan sholat lagi setelah ini. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur meralatnya sementara kau tidak bisa lagi. Maksudnya pada saat sudah mati minta kembali ke dunia, sudah tidak bisa lagi. Ya. Kalau seandainya teman-teman sekalian ada orang di antara kita, misal contoh saja ini, dia ditangkap, ditawan oleh musuh. Musuh sudah menyiapkan sebuah pedang yang tajam akan memenggal lehernya. Karena dia musuh, gitu kan. Lalu musuh itu masih memberikan kesempatan Anda melakukan kegiatan terakhir Anda. Dan Anda sholat. Anda tahu, begitu salam, Anda akan dieksekusi. Dipenggal lehernya. Kira-kira bagaimana sholat Anda pada saat itu? Contoh. Contoh yang lain, coba renung itu ya. Kalau dokter mengatakan, mohon maaf, kami tidak bisa lagi memperbaiki penyakit Anda. Tidak bisa lagi membantu Anda untuk sembuh. Kami nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya. Mungkin umur Anda tinggal beberapa saat lagi. Lalu Anda sholat di saat itu. Anda tahu kemungkinan besar mungkin Anda dalam sholat meninggal atau Anda setelah salam Anda meninggal. Kira-kira bagaimana sholat Anda? Ini contoh. Dan ini kita mengajak agar akal kita ini teman-teman berpikir sehat. Kalau ini pasti bisa terjadi. Semestinya kita tidak usah tunggu musuh menawan kita lalu akan memenggal leher kita. Tidak usah kita tunggu vonis dokter kita akan meninggal lalu kita khusyuk sholat. Tapi memang setiap saat bisa terjadi. Karena kalau mati datang tidak butuh kita sakit dulu. Sering kami ingatkan teman-teman. Coba lihat ya. Bandingkan jumlah orang yang ada di jalan di depan rumah sakit dengan orang yang di rumah sakit. Kira-kira berapa? Mana yang lebih banyak? Orang yang lalu-lalang di depan rumah sakit atau orang yang dalam rumah sakit jadi pasien? Anda pakai akal sehat Anda. Pasti Anda akan temukan orang yang di jalan lebih banyak daripada orang yang di rumah sakit. Artinya, orang mati lebih banyak yang sehat daripada orang yang sakit. Berapa ruangan ICU di rumah sakit? 1, 2, rumah sakit besar misalnya punya 4 atau 5. Berapa? Yang kira-kira darurat. Berapa jumlah kematian dan jumlah kelahiran? Ya. Jadi sebenarnya orang yang mati dalam keadaan masuk rumah sakit ICU atau orang yang tabrakan atau orang yang kena penyakit kronis ya atau orang yang sudah tua ini dihitung jari artinya ada. Tapi banyak juga orang tidak sakit mati. Ya. Belum tua juga mati dan seterusnya. Itu faktanya. Ya. Makanya judul kita ini fakta teman-teman sekalian. Jangan dianggap oh enggak kok. Selalu enggak kok, belum kok, dan seterusnya. Padahal sebenarnya sudah depan mata, gitu kan. Makanya sebuah syair yang menarik dari seorang penyair Arab mengatakan, Ya bani Adam, ila mata anta fi lahwin wa la'ibin, wal mautu ka nahwaka fatihan fahu. Wahai anak Adam, sampai kapan kau mau lalai? Sementara kematian depan matamu sudah membuka mulutnya dan akan menerkammu. Sampai kapan kita mau jadi orang jahat? Pendusta, penipu, penggibah, pengfitnah, ya, manipulasi data, apalah segala macam. Sampai kapan? Sampai kapan ini? Sementara itu membuat Allah murka, Allah catat sebagai dosa, dan Allah buat juga manusia tidak suka sama kita. Percaya teman-teman sekalian, manusia tidak suka dengan kita. Dengan perbuatan itu, manusia tidak suka. Ya. Sampai kapan kita mau lakukan semua itu? Teman-teman sekalian, ada hal juga yang penting yang harus kita garis bawahi setelah mengetahui tadi poin-poin yang kami sampaikan itu. Tentang bagaimana kita mati yang baik. Ya. Toh kita pasti akan mati kan, sudah jelas dari dalilnya sekarang. Bagaimana kita mati yang baik, yang dikenal dengan husnul khatimah. Bagaimana juga kita bisa mengetahui kerabat kita atau orang depan mata kita meninggal dalam keadaan baik.
Dan bagaimana kita bisa tahu kalau dia meninggal bukan dalam keadaan baik? Tentu kita dahulukan diri kita lah. Kita berharap kitanya sendiri, teman-teman sekalian, mati dalam keadaan baik tentunya. Yang pertama yang dijelaskan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yaitu kalau dia sempat mengucapkan la ilaha illallah pada saat mau meninggal. Ini sudah jelas. Ya. Dan ini teman-teman sekalian tidak akan pernah terucapkan kecuali orang yang memang dasarnya selama hidupnya memang sering mengucapkan kalimat ini dan juga mengamalkan makna kalimat ini. Nah ini penting. Ya. Bukan cuma mengucapkan tapi mengamalkan isinya. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Betul-betul dia tidak menyembah selain Allah. Betul-betul tidak bergantung, tidak berdoa, tidak menyembelih kecuali karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk Allah. Hadits Nabi SAW riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani yang berbunyi, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia akan masuk dalam surga. Maksudnya adalah orang yang Allah berikan taufik untuk mengucapkan ini. Walaupun anda hafal mati la ilaha illallah, kalau Allah tidak ingin anda sempat mengucapkan, anda tidak akan mengucapkannya. Maka ini tanda-tanda husnul khatimah. Ya. Oleh karena itu kita selalu diingatkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis, lakinu mautakum. Bantu orang yang mau meninggal baca la ilaha illallah. Bantu, bisikan di kupingnya. Walaupun dalam kondisi dia tidak sadar, coba ucapkan. Coba, siapa tahu subhanallah dia ucapkan, kita tidak pernah tahu. Gitu kan? Dengan itu dia bisa diselamatkan. Karena banyak orang, ya, secara zahir kelihatan orangnya baik. Ternyata Allah lebih tahu sifatnya. Dia jadi buruk, gitu kan? Meninggal dalam keadaan buruk. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi ya, dalam buku beliau Tadhkirah, mengingat masalah kematian itu. Hadis yang beliau angkat, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad. Hadis ini juga ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, di mana Nabi SAW bersabda, "Mautul mu'mini bi'irkil jabin." Bahwasanya kematian seorang mukmin dengan keringat di kening, ya. Di keringat, di kening, jadi keluar keringatnya, ya. Imam Qurtubi menanggapi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat ini terjadi pada orang beriman seakan-akan dia melaluinya dengan sedikit ada berat ya cobaan atau semacamnya ya. Itu untuk membersihkan sisa dosanya yang masih ada, sebagaimana kalau orang kafir meninggal umumnya semua seperti mudah ya. Tetapi itu Allah menghabiskan semua kebaikan dia supaya tidak ada lagi di akhirat kebaikannya. Maka ini dijelaskan juga di dalam hadis sahih ini. Yang ketiga tanda-tanda husnul khatimah. Meninggal di hari malam Jumat atau di hari Jumat. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Ahmad juga Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seseorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan selamatkan dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur, ya. Kemudian juga meninggal, mati syahid di medan perang. Ini sudah masyhur ya. Asal dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mati syahid kata Nabi SAW di surga, kan gitu. Begitu juga teman-teman sekalian kalau kita meninggal syahid tapi bukan di medan perang, ini bisa terjadi, ya. Ini bisa terjadi, ya. Misal contoh sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Asy-syuhada'u khamsah." Orang yang mati di medan perang, orang yang mati syahid ada 5, kata beliau. Al-mat'un, ya. Orang yang meninggal dalam keadaan kena wabah. Nah, ini kayak kita mati corona misalnya, ya, kayak kita sekarang. Ini Allah datangkan rahmat bagi orang-orang beriman. Dia masuk dalam istilah ta'un juga umumnya, wabah secara umum ya. Maka Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, kalau ada orang yang hidup di satu wilayah yang sedang tertimpa wabah, walaupun dia tidak ya meninggal dengan wabah itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Jadi ini sebuah karunia, harusnya kita jangan berkeluh kesah.
Kita hadapi dengan baik, iya. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena ini didatangkan untuk menambahkan pahala dan melipat gandakan karunia Allah kepada kita. Yang kedua, ya, al-mabtun, atau orang yang meninggal karena menderita sakit perut. Semua jenis penyakit perut. Apa saja. Ya, tidak usah dijabarkan hal besar, tapi semua. Karena di sini umum datang hadis Nabi SAW. Itu dianggap orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, wal-ghariq. Atau wal-ghariq. Orang yang meninggal tenggelam. Ya. Naik kapal tenggelam. Pesawatnya jatuh tenggelam di laut. Dia meninggal di situ. Dan berapa sering kita dengarkan di Indonesia, Masya Allah, ya Allah pilih mereka. Mereka bisa meninggal tenggelam. Tahu juga, walaupun di darat, di detik itu dia akan mati kan gitu. Kemudian yang keempat, wasahibul hadmi. Ya. Atau orang yang tertimpa runtuhan. Kemudian yang kelima, wasyahidu fisabilillah. Orang yang mati di medan perang. Ya. Mungkin Anda berpikir, kalau kita berharap Ustadz diberikan kematian begitu oleh Allah, kan kita juga takut. Runtuh bangunan, kepala kita pecah, hancur gitu kan. Atau kita kena penyakit perut dulu, kita kesakitan, kemudian kita mati. Ya. Atau tadi kena wabah dulu, kayak orang corona, nggak bisa bernapas, sesak nafas. Ya. Ayah kami pun rahimahullah meninggal tepat tahun lalu, Agustus seperti ini. 1 tahun yang lalu beliau meninggal kena corona. Atau berperang di jalan Allah, ditusuk musuh, dipenggal lehernya, dicincang. Sepertinya ada sesuatu yang membuat kita takut. Saya akan berikan jawabannya, supaya Anda tidak usah takut. Teman-teman sekalian. Mati itu hanya satu. Proses, ya. Maksudnya, kematian itu sendiri, satu saja. Yang dirasakan. Masalah prosesinya berbeda-beda, itu prosesinya saja. Sehingga ada bahan cerita di kalangan manusia. Ada yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada yang dipenggal leher oleh musuh, ada yang kena bom, ada yang kena penyakit kronis, ada yang mati di atas ranjang tanpa sebab, ada yang lagi jalan tiba-tiba jatuh mati. Prosesi bisa berbeda. Tapi mati itu satu. Yang dirasakan apa? Sakaratil maut. Proses pencabutan ruh dari malaikat maut. Itu saja. Jadi sebenarnya orang yang ditabrak kereta api kepala yang hancur tidak akan mengatakan, aduh kepala saya hancur sakit. Enggak. Atau tadi kena runtuhan, jatuh bangunan, hancur dia. Wih kesian ya kepalanya hancur. Enggak. Dia tidak rasa lagi itu. Yang dia tahu malaikat maut datang mencabut ruhnya, selesai. Ya. Itu perlu digarisbawahi. Begitu juga dengan orang yang ditusuk oleh musuh, dipenggal lehernya. Dia nggak rasa lagi itu. Karena itu hanya hitungan detik. Ya. Selesai, maka yang dia tahu cuma malaikat maut datang mencabut ruhnya. Dan Nabi SAW sudah berikan kita bocorannya. Kalau dia orang beriman, maka ruhnya akan keluar dari tubuhnya seperti air dari mulut kendi. Mudah sekali. Dan belum sesaat keluar, diambil oleh malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya, yang menaruhnya dibungkusnya dengan kain kafan dari surga. Lalu dibawa ke langit, kata Nabi SAW. Setiap menembus 7 lapis langit, semua malaikat di atas langit itu mengatakan kepada malaikat rahmah yang membawanya, siapa ini? Ruhnya siapa ini? Sungguh mulia. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Ini semoga kita termasuk insya Allah di dalamnya. Ini luar biasa. Kalau dia orang fasik, orang kafir, maka akan tidak mau keluar ruhnya dari tubuhnya. Kemudian malaikat pun mencabut dengan keras, sehingga berantakan seperti bulu domba yang basah dililitkan di pohon buru lalu ditarik dengan keras, kan gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian dibungkus dengan kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama saya, malaikat sudah menolak, mengatakan, ruhnya siapa ini? Kata Nabi SAW, kena mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Ya. Itu yang terjadi teman-teman sekalian. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Ash-shahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid itu ada 7. Ya. Selain terbunuh di medan perang. Al-mat'un, orang yang mati meninggal karena wabah. Syahidun, mati syahid. Jadi tidak ada keraguan masalah ini. Ya. Termasuk masalah corona insya Allah. Wal ghariqu, syahid.
orang yang tenggelam, mati syahid. Wa sahibu dzatil jambi, syahid. Ya. Orang yang punya luka lambung lalu mati. Sakit perutnya. Wal mabtun, syahid. Orang yang sakit perut mati. Tadi lambung ya. Ini orang yang mati sakit perut juga. Wa sahibul hariq, syahid. Orang yang mati kebakaran juga mati syahid. Walladhi yamutu tahtal hadmi, syahid. Dan orang yang meninggal kena reruntuhan bangunan mati syahid. Dan yang terakhir ini bagi perempuan. Wal mar'atu tamutu bijum'in, syahid. Dan perempuan yang mati dalam keadaan bayinya masih dalam perut atau proses melahirkannya. Jadi wanita yang meninggal karena melahirkan, ya, baik itu dalam keadaan proses melahirkan lalu meninggal dia, atau masih dalam masa nifas dia meninggal, maka dia syahid. Dan hadits ini diriwayatkan Abu Daud, dan hadits ini ya disahihkan oleh para ulama hadits. Berarti ada 8 orang mati syahid ya. Karena dikatakan dalam hadits ini, ada 7 orang mati syahid selain yang terbunuh di jalan Allah. Berarti sudah 1. Mati di medan perang. Asal dia ikhlas karena Allah, Allah berikan dia. Tapi ada yang lainnya kalau sekarang tidak ada peperangan. Lalu bagaimana kita dapatkan pahala mati syahid? Mati yang terbaik. Ya. Maka orang yang kena mati wabah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, orang yang tenggelam. Yang ketiga, orang yang kena lambung. Ya, penyakit lambung. Yang keempat, orang yang meninggal kena penyakit di perutnya. Yang kelima, orang yang terbakar. Kebakaran. Yang keenam, orang yang kena reruntuhan bangunan. Dan yang ketujuh, wanita yang meninggal dalam kondisi dia melahirkan. Baik dalam proses melahirkan atau di masa nifas. Kemudian juga syahid di sini, ya, teman-teman sekalian, memiliki level-level sebenarnya ya. Yang tertinggi itu orang, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, orang yang meninggal di medan perang. Ini yang paling tinggi, ya. Melawan kafir harbi, orang-orang kafir yang keluar untuk berperang, seperti kasus para sahabat yang keluar di perang Uhud, di perang Badar, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandak dan seterusnya. Kemudian datang setelahnya, ya, kalau kita lihat urutan hadis, 2 buah hadis tadi kita bacakan adalah orang yang kena wabah. Jadi berita gembira bagi orang yang meninggal karena corona, gitu kan. Karena Allah SWT pilihkan dia untuk itu. Allah pilih, tidak semua orang meninggal dalam keadaan corona. Gitu kan. Jadi termasuk tingkatan tersendiri. Kemudian datang setelahnya urutan seperti dalam hadis tadi ya. Orang yang meninggal karena penyakit di lambungnya, kemudian perutnya, kemudian orang yang tenggelam, kemudian orang yang teruntuhan dan seterusnya. Ya. Jadi ini tingkatan-tingkatannya. Kalau masalah wanita, dalil tentang wanita meninggal pada saat melahirkan dia syahid. Dan masuk dalamnya kalau masih masa nifas. Jadi subhanallah ini karunia luar biasa ya. Jadi kalau ada wanita kan biasa nifas sampai 40 hari ya. Kalau ada yang meninggal di saat itu, walaupun sudah selesai melahirkan, maka tetap dihitung syahid. Itu kembali kepada sebuah hadis. Wal mar'atu, kata Nabi SAW, yaktuluha waladuha jam'a'u syahadati. Yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan wanita yang dibunuh anaknya, maksudnya karena melahirkan. Dia mati karena wanita yang meninggal karena melahirkan. Ya. Termasuk syahid. Dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Maksudnya dia akan masuk ke dalam surga. Nah. Begitu juga teman-teman sekalian, selanjutnya orang yang mati kalau dirampas hartanya, ya, oleh preman-preman, perampok, penjahat, ya. Jadi Anda jangan jadi pengecut. Ya. Lawan orang-orang kalau misalnya ada orang yang melakukan kejahatan seperti ini. Karena kalau Anda, perhatikan hadisnya, saya lebih baik baca hadisnya supaya Anda renungi ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala rajulun ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ada orang yang datang mau merampas hartaku? Qala fala tu'tihi malak. Kata Nabi SAW, jangan kau kasih hartamu. Udah minta secara paksa, dia mau ambil, bukan dia minta ya. Bukan dia mengemis, bukan dia butuh, tapi mau merampas ini, penjahat, perampok ya.
Qala ara'aita in qatalani. Lalu bagaimana kalau dia bunuh saya? Dia perangi saya, dia merampas. Apa kata Nabi SAW? Serahkan hartamu? Tidak. Qatilhu. Lawan dia. Kenapa kau diam lawan? Jangan pengecut. Qala ara'aita in qatalani. Qala fa anta syahid. Lalu bagaimana kalau aku terbunuh ya Rasulullah? Dia bunuh aku, kata Nabi SAW. Kau mati syahid. Karena aku bela hakmu. Qala ara'aita in qataltuhu. Qala huwa finnar. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya bunuh dia? Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Nah, jadi salah satu tiket mati syahid adalah bagaimana kita membela harta kita. Membela kehormatan. Hadisnya riwayat Muslim. Begitu juga dalam riwayat lain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajul ya'tini fayuridu mali. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana orang kalau ingin merampas hartaku?" Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zakirhu billah." Ingatkan dia kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, enggak boleh kau rampas haknya orang lain dan segala macam. Qala fa in lam ya yazakkar. Qala fasta'in alaihi min man haulaka minal muslimin. Kalau dia tidak mau, ya Rasulullah, dia tidak mau dengar kita nasihatin, jangan mencuri, jangan merampok, enggak boleh, jangan kau ambil ini bukan hakmu. Dia itu nolak, kata Nabi SAW, minta tolong kau dari kaum muslimin yang ada di sekitarmu. Qala fa in lam yakun hauli ahadun minal muslimin. Kalau seandainya ya Rasulullah, kata orang itu, di sekitarku tidak ada orang-orang dari kaum muslimin yang bisa bantu. Qala fasta'in alihi bis sultan. Minta tolong pada pemerintah, aparat. Qala fa in lam ya ayyu sultani anni. Kalau seandainya tidak ada pemerintah, pejabat atau aparat yang bisa membantuku ya Rasulullah. Qala qatil duna malik hatta takuna minasy syuhada'il akhirati aw tamna' malik. Kalau begitu perangi dia. Sehingga kalau kau terbunuh, kau pasti akan menjadi salah satu dari para syuhada ya, pada hari kiamat nanti. Atau kalau kau tidak terbunuh, kau bisa berhasil menyelamatkan hartamu. Hadis ini riwayat An-Nasai, Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih. Begitu juga hadis yang masyhur, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan hadis ini juga hadis sahih. Kata Nabi SAW, ya, man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi au duna mali au duna dini fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, istri sama anaknya, bela suaminya, bela anaknya. Ya. Atau membela darahnya, karena dia lagi diserang, kalau dia tidak membela, tidak melawan, maka dia bisa terbunuh. Atau membela agamanya, maka dia mati syahid. Begitu juga teman-teman sekalian, orang yang mati syahid, orang yang meninggal di ribat. Ribat itu maksudnya mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang kafir yang setiap saat mereka bisa menyerang ya kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin wa layla khairun min siyami syahrin wa qiyami. Min siyami syahrin wa qiyami. Ribat sehari semalam di jalan Allah itu lebih baik daripada puasa selama sebulan dan sholat malam sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Dan apabila dia meninggal pada saat lagi ribat, ya, berjaga-jaga di perbatasan antara muslimin dengan orang kafir, maka pahala amalnya yang telah diperbuatnya akan terus mengalir dan akan diberi rezeki baginya. Dan ia akan terjaga dari fitnah kubur. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian juga yang termasuk husnul khatimah teman-teman, meninggal dalam keadaan amal saleh. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena wajah Allah, kemudian amal itu menjadi penutup baginya, maka ia masuk surga. Wa man shama yawma ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian dia meninggal pada saat lagi puasa, maka dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah.
Dan siapa yang sedang bersedekah kemudian Allah matikan dia setelah itu, pada saat lagi sedekah, maka dengan itu dia bisa masuk ke dalam surga. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau mensahihkan dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ya. Tentu ini jenis mati-mati yang baik, husnul khatimah ya. Dan cara kita mengetahui orang itu husnul khatimah atau tidak, jangan selalu menilai dari fisik. Ya, karena banyak orang melihat, oh kalau orang itu meninggal senyum, berarti dia husnul khatimah. Bisa saja terjadi, tapi itu bukan jadi tolak ukur. Karena Hamzah radhiyallahu anhu meninggal di Uhud, pada saat ditemukan jenazahnya, itu tidak dikenali wajahnya, kena penuh dengan darah. Hidungnya dipotong, radhiyallahu anhu dadanya dibelah, berdarah semuanya. Gitu kan? Berapa banyak orang yang mati syahid seperti kisah Ashabul Ukhdud ya, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Orang yang rame-rame beriman pada Allah lalu dimasukkan ke dalam sebuah parit yang ada api. Mereka dibakar, hangus, ya, hancur fisiknya. Tapi mereka mati syahid. Berapa banyak orang yang di medan perang ditusuk badannya, dipotong tangannya dan seterusnya. Dihitung mati syahid. Ya. Tapi bisa saja mungkin ada orang lagi meninggal sujud kemudian pada saat diletakkan dia seperti senyum, wajahnya ceria. Iya bisa saja. Tapi kita pegang hadis Nabi SAW. Hadis ini mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa, maknanya langsungnya, siapa yang terbiasa dengan sebuah amal, maka Allah akan tutup hidupnya dengan itu. Artinya, kalau anda mau tahu orang ini husnul khatimah atau tidak, lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Kalau orang itu terbiasa baca Quran, dia akan meninggal dalam kondisi, memang beberapa hari itu terus yang dia kerjakan. Atau puasa, atau sedekah, atau hadir majelis ilmu, atau berjihad, atau apa saja. Dan kalau orang itu terbiasa dengan satu perbuatan, walaupun dia selama hidupnya kelihatan dia seperti orang yang baik, ternyata beberapa hari sebelum dia meninggal, dia mabuk-mabukan, dia berzina, maka berarti itulah dia. Orang itu di situ tolong ukur husnul khatimah atau su'ul khatimah. Allahu a'lam. Baik teman-teman, kalau kita ingin bahas ini tentu panjang lebar ya tentang masalah kematian. Dan karena sudah pukul 14 lewat 11 menit, maka kita cuma sampai sini bahasan kita. Intinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah.